tema saat ini adalah sikap hidup yang layak masuk ke tempat kediaman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, siapa di antara umat Tuhan baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru yang layak masuk dalam tempat kediaman Allah? Pada zaman perjanjian lama, dalam perjalanan umat Allah dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka melalui padang gurun, dan di padang gurun dalam persinggahan dari satu tempat ke tempat yang lain mereka membuat tenda atau kemah. Kemah bagi pribadi dan kemah bagi keluarga masing-masing. Tetapi ada satu kemah yang dibuat, kemah itu besar, disebut kemah pertemuan atau kemah suci, yang merupakan tempat kudus sebagai tempat tinggal Allah di tengah-tengah bangsa Israel, sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan umatnya, di mana Allah menyatakan dirinya dan umatnya datang berbakti dan bersembah sujud di kemah pertemuan itu. Gereja kalau kita zaman sekarang. Selain itu juga dalam perjanjian lama ada disebut gunung yang kudus, atau juga disebut Gunung Sion, sebuah gunung yang terletak di luar tembok kota tua di Yerusalem. Di Gunung Sion ini merupakan tempat berdiam Allah, dianggap gunung suci, tempat berkumpulnya orang-orang kudus, tempat Musa menerima Taurat Tuhan, dan tempat Allah mengukuhkan perjanjiannya dengan umatnya. Lalu dalam pembacaan kita dari kitab Mazmur dipertanyakan, siapa yang layak atau boleh menumpang atau singgah di kemah suci dan gunung kudus Tuhan? Dan di dalam pembacaan kita disediakan jawabannya bahwa yang layak berjumpa Tuhan dalam kemah suci dan gunungnya yang kudus adalah umat yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama, hidupnya tidak bercela; kedua, hidupnya berlaku adil; ketiga, dia menyatakan kebenaran dengan segenap hati; keempat, ia tidak menyebarkan fitnah dari lidahnya; kelima, ia tidak berbuat jahat terhadap temannya; keenam, ia tidak menimpakan cela kepada tetangganya; ketujuh, ia tidak memandang hina orang yang tersingkir; kedelapan, ia memuliakan orang yang takut akan Tuhan; kesembilan, berkomitmen pada janji yang atau sumpah yang ia ucapkan; kesepuluh, meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga yang tidak berlebihan atau tidak makan loa; kemudian dia tidak menerima suap demi membenarkan orang yang salah. Ada 11 persyaratan bagi umat Tuhan di zaman perjanjian lama supaya layak masuk kemah suci dan hadir di gunung Tuhan yang kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang melanggar itu pada zaman perjanjian lama hukumannya berat. Dan ada prosesi-prosesi untuk dilakukan untuk menguduskan diri sebelum bisa masuk di kemah suci itu. Lalu bagaimana dengan kita umat Tuhan di zaman perjanjian baru ini? Adakah di antara kita yang sanggup memenuhi 11 kriteria itu agar kita layak masuk ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan dalam baitnya yang kudus? Sejujur-jujurnya tidak satu pun di antara kita umat Tuhan masa kini yang 100% lurus melakukan 11 kriteria di atas. Sebab kalau kita sanggup melakukan 5 kriteria, maka pasti ada kriteria lain yang tidak sanggup kita lakukan secara sempurna. Misalnya, kita tidak menerima suap, tetapi di pihak lain bisa saja mulut kita menyebarkan fitnah atau menimpakan cela pada tetangga kita. Atau mungkin kita tidak menyebar fitnah, tapi hidup kita berlaku cela dan berlaku tidak adil tanpa kita sadari. Dengan keadaan umat manusia yang
sehingga Allah sendiri rela menebus atau menjadi tumbal atas dosa manusia. Ia berinkarnasi jadi manusia kecuali dosa. Ia menanggung dosa dan kelemahan kita dengan cara meninggalkan tahta surgawinya, menjadi manusia, disalibkan, menumpahkan darahnya, pengganti darah anak domba yang menyucikan dalam perjanjian lama. Lalu ia mati, turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kematian kekal, yaitu maut sebagai upah dosa manusia, sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami maut itu, melainkan melewatinya untuk masuk ke dalam kediaman Allah yang kekal, kerajaan sorga. Demikian juga selama kita ada di dunia ini, kita ini orang-orang yang patut bersyukur dari segala hal, sebab kita orang berdosa yang tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat Tuhan. Kita tidak mampu memenuhi semua kriteria agar bisa masuk bait suci, untuk masuk dalam gereja, berjumpa dengan Allah dalam hadiratnya yang suci. Tetapi karena Allah melalui pengorbanan Yesus, kita dinyatakan suci, kita dinyatakan layak masuk peribadatan ibadah di tempat hadirat Tuhan ada, karena kasih Tuhan bagi kita. Karena itu tak putus-putusnya kita bersyukur. Kenapa saya orang berdosa ini dilayakkan berjumpa dengan Allah yang kudus melalui ibadah-ibadah yang dilangsungkan oleh gereja yang kudus. Tuhan Allah tidak lagi memperhitungkan ketidakmampuan kita memenuhi ke-11 syarat di zaman perjanjian lama itu. Tapi Tuhan Allah memperhitungkan iman percaya kita saat ini kepada Dia dalam Kristus Yesus, sehingga kita dibenarkan di hadapannya. Kita dilayakkan berjumpa dengan Dia, Allah yang kudus, sumber segala berkat. Karena itu sekali lagi patutlah kita mengucap syukur untuk Tuhan mau melayakkan kita orang berdosa berjumpa dengan Dia yang kudus. Saudara-saudara, hari ini sebuah keluarga akan membawa anaknya menerima sakramen baptisan kudus. Biarlah setiap orang tua dan saksi dari anak yang dibaptis hari ini meneladankan hidup beriman di hadapan anak-anaknya, dan ketika anak ini sudah paham untuk diberi pengertian, maka jangan jemu-jemu menceritakan kepada anak kita bagaimana kebaikan Allah pada umat percaya yang rela menggantikan manusia berdosa sehingga menjadi ahli waris kerajaan Allah yang kekal, orang-orang yang dilayakkan berjumpa dengan Allah secara iman dalam kediaman Allah. Anak kita setelah dibaptiskan akan ke dalam tubuh dan jiwanya dimateraikan sebagai umat perjanjian Allah yang kekal. Roh Kudus Tuhan telah berdiam di dalam hidupnya. Karena itulah orang tua, saksi dan seluruh sidang jemaat menaikkan syukur pada Tuhan, karena anak kita hari ini juga sudah masuk daftar warga kerajaan Allah yang diselamatkan. Karena kalau tidak dibaptiskan, anak kita tidak akan masuk dalam warga kerajaan Allah dan ia bisa binasa selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur kita dan anak-anak kita yang sudah dibaptiskan telah menerima materai itu, keselamatan menjadi warga kerajaan Allah kekal. Dan biarlah dalam hidup kita menundukkan dan menaklukkan diri kepada Tuhan, karena karya penyelamatannya lah yang membuat kita selamat dan dilayakkan selalu berjumpa dalam Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sekalipun kita terbatas memenuhi berbagai tuntutan itu. Akhirnya jemaat selamat dilayakkan berjumpa dengan Tuhan, baik selama kita di dunia ini, perjumpaan dengan iman, maupun terlebih di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan berjumpa dengan Kristus, Sang Penyelamat abadi kita. Amin.